Kembali lagi sama gua Putra Usaha. Hari ini gua bakalan kasih kalian tutorial lagi sob, seperti klip di depan tadi, dimana kita bakalan buat cinematic B-roll yang konsepnya dengan mobil. Dan untuk membuat tutorial ini, gua nggak sendiri aja. Gua ditemanin 3 pilot profesional dalam dunia FPV. Wey, ada Om Ari Jason, ada Om Roma, dan Mahesa. Mereka adalah profesional dalam dunia FPV. Woi, kalau kalian pengen lihat Instagram mereka, gue jamin keren banget. Ya, linknya ada di deskripsi seperti biasa. Nah, di sini teman-teman, gue akan kasih kalian 3 konsep. Dimana awal, seperti di awal tadi, kita buat cinematic dengan mobil ini dengan konsep sport. Wah, ada sportnya. Om Ari tadi jadi model nih, ya kan? Om Ari jadi modelnya. Lalu nanti yang kedua, gue akan kasih juga yang lebih santai. Ada beauty shoot, momen-momen indahnya kita ambil. Dan itu semua menggunakan mobil Wuling Almas RS ini. Dan yang ketiga, jangan skip video ini karena nanti ketiga juga ada konsep family. Jadi dalam satu vlog gue akan kasih kalian 3 konsep video sinematik B-roll dengan mobil sob. Oke? Penasaran? Kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, di konsep yang pertama ini gue akan coba konsep ala-ala sport itu sedikit, di mana ada modelnya yaitu Om Ari Jason di sini, dan dia ceritanya berjalan perlahan-lahan mendekati mobilnya, lalu dengan sombongnya dia mengeluarkan smartphone-nya dan lalu menghidupkan mobilnya dengan smartphone. Karena si Wuling Almas RS ini itu memiliki fitur di mana dia bisa online dan bisa dihidupkan melalui smartphone mobilnya. Lalu berikutnya tinggal ambil aja rentetan kegiatan dia mau menuju mobil, mulai dari buka pintu, lalu masuk ke dalam mobilnya, start engine, lalu tekan gas. Pokoknya banyak lah yang bisa kalian ambil. Logo, ban, velg, body detail, seluruh keseluruhan mobil bisa kalian pakai. Dan seperti inilah prosesnya yang bisa kalian tiru. Oke, kita baru beres berpindah dari ujung sana ke pindah sini. Nah, ini teman-teman, kita bakalan ngambil tambahan B-rollnya itu bareng-bareng teman FPV. Om Ari tadi jadi model, ya kan? Nah, ada Om Roma, sama Bro Mahesa. Kayak nama adek gua Mahesa loh. Oke. Kalau soal FPV gue nyerah. Jadi gue serahin full sama mereka bagaimana konsep kita ngambil B-roll ini, bagaimana buat ibaratnya apa ini ya? Ini bisa dibuat kayak iklan sih sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar sinematik aja. Konsep itu bisa kalian gunakan untuk bahkan buat iklan mobil gitu. Nah, kita pakai si Almas RS ini sebagai contoh. Kita serahkan untuk konsepnya ke mereka aja deh, ya kan? Mereka lebih tahu. Gimana nih Om? Kita ajar.
aja. Di mana? Di sini? Di sini boleh. Gile. Asik banget ya. Oke banget Om. Handlingnya oke. Enak banget. Tadi gue liat lu bentak-bentaknya enak nih waktu kita ngambil gambar. Akselerasi ya. Asik. Jadi gimana nih? Nyaman? Enak ya? Handling. Oh ya, buat teman-teman yang pengen ngetes drive si Wuling Almas RS ini, kalian bisa test drive shop. Kalian test drive tinggal mampir aja ke dealer resmi Wuling yang ada mungkin di Jabodetabek ini atau di Indonesia. Dan bisa juga buat teman-teman yang pengen tahu informasinya, mampir ke websitenya Wuling Almas Wuling ya, bukan Almas RS-nya. Almas RS itu mobilnya. Oke, kalian tinggal mampir ke linknya ada di deskripsi. Atau kalian bisa juga cek di aplikasi Wuling ini ada di App Store dan Play Store. Pokoknya gue jamin keren. Sob! Oke, yang remaja. Keren banget kalian sob. Keren. Oke teman-teman, itu dia tadi kegiatan kita dari pagi sekarang hingga jam 1 siang. Dan bagaimana keseruannya? Ya seperti itulah bagaimana kalau kita mau buat cinematic B-roll dengan mobil sob. Dimana menurut gua yang harus kalian ambil adalah detailnya dulu. Misalnya dari detail mobil, mulai dari logo mobilnya gitu ya. Lalu misalnya spionnya, bannya, bagian belakangnya, body-bodinya lah, intinya berapa detail yang mungkin bisa kalian pakai sebagai momen beauty shootnya gitu. Lalu di sini gue pakai Om Ari sebagai modelnya tadi, cheers, ya kan. Mulai dari dia datang, lalu gue direct sedikit aja sebenarnya dia datang, terus dia mau menghidupkan mobilnya dengan smartphone. Lalu kita ngambil adegan sunroof dibuka, dia start engine mobilnya, lalu dashboard speedometer mobilnya. Kan kalau di Wuling Almas ini RS ini udah digital dia. Jadi ada kayak monitornya, pemberitahuan gambar mobil dan semuanya. Pokoknya hal-hal seperti itu harus kalian ambil. Nah, plusnya gua kasih kalian dengan FPV. Wih, profesional yang pakai Arwibo. Om, gimana tadi Om? Seru Om? Seru. Wih, seru banget. Walaupun agak banjir-banjir keringat tadi. Panas banget sob. Jadi walaupun yang kalian tonton videonya sebentar tuh prosesnya panjang banget ternyata. Dari ngambil video beauty shootnya, FPV-nya, wah. Ini kita jam 1 baru break ya? Baru break jam 1 ini. Karena itu ya, karena PPKM jadi akhirnya kita makan, ya. Kita piknik. Kita piknik karena ya kita cari makan di sekitar sini, terus kan nggak ada boleh makan di kafe ya, jadi kita piknik sebentar di sini buat makan. Dan abisnya kita lanjut nih Om. Lanjut, kita mau shoot menggunakan drone micro ini. Wih. Yang akan rencananya kita mau shoot lebih close object lagi. Terus kita akan masuk selip dalam mobil, masuk ke dalam mobil, keluar lagi gitu. Tungguin. Jadi ini belum selesai teman-teman, masih ada satu lagi, sebenarnya 2 sih ya. Gue akan buat 3 di vlog ini, dimana yang berikutnya adalah konsepnya mungkin agak lebih beauty shoot. Jadi sinematik yang lebih kalem lah. Kalau tadi kan agak sport ya kan, wah cepet sana cepet sini gitu ya kan. Nah yang berikutnya tuh lebih ada santainya, beauty shootnya. Kita ngejar sunset, mudah-mudahan sunset dapat. Kita akan buatkan satu lagi tips kalian bagaimana cara buat cinematic B-roll dengan mobil gitu ya. Lalu besok nanti ada juga konsep yang family, dan gua dan keluarga gua nanti akan gua kasih
tips dan trik bagaimana buat misalnya cinematic family dengan mobil gitu. Oke Om, kita lanjut ya Om. Lanjut. Oke, kita lanjut. Tapi ini panas Apa? banget Om. Iya nih panas banget. Jam 1. Kita buka jendela dulu kayaknya nih. Kita Jendela ngobrol apa? dulu. Mobil. Jadi mobil, buat apa? Keluarin uap Keluarin. panas di kabin. Tuh. Wes, memang kalau mobil lo harus ke sana. Iyalah. Beda sama Wuling Almas RS Gimana? Om. Gue tunjukin malu nih ya. Nih, ini antik nih Om ya. Jadi kalau di Wuling Almas RS ini Om, dia itu sudah online. Jadi terkoneksi dengan aplikasi Wuling Almas yang ada di smartphone. Oke. Gua nih Om. Nih ya, gue masuk nih. Iya. Wuling Almas nih. Ini aplikasi Wuling Almas, gue masuk. Lalu gue tinggal koneksikan aja nih Om. Gue tinggal koneksikan aja Canggih ya. mobil. Nah, ini udah koneksi nih Om. Oke? Lu tadi minta apa? Buka jendela. Buang Buat panasnya. Buang panas mobil. Oke. Iya dong. Di sini ada buka jendela Om. Mm-mm. Dia koneksi. Nih ya, di sini ada menu jendela mobil. Oke. Tekan aja Om. Dan dia akan Wih. membuka. Asik Om ya? Mobil lu bisa nggak Om? Nggak bisa. Gue ntar pakai juga. Nah, misalnya Terus. Terus misalnya kalau udara panas di kabin Iya. udah keluar nih Om, kita tutup lagi nih. Kita tutup lagi dari sini ya. Kita koneksi. Nah, udah ketutup Om. Terus misalnya tujuan lu kan supaya kabin dingin nih ya. Dingin. Nah, kalau mobil lu harus ke mobil lagi nih, ngidupin mobil, hidupin AC. Hidupin AC. Oh, tenang Om, Wuling Almas beda, yang RS ini beda ya. Gimana? Kita bisa dinginkan kabin dengan smartphone Om. Oke. Ya. Di sini ada dinginkan kabin, kita klik aja. Oh, Mobil hidup. oke. Dan lu bisa dengar suara mesin AC aktif ya. Nah, lu Ini bisa dengar. bisa jarak berapa jauh nih Om? Ini biro jauh Om. Iya. Om misalnya lagi di Jepang. Oh, Lu kan iya, suka iya. luar negeri ya. Lu di Jepang, di Iya, Amerika. Lu bisa aktifkan mobil lu, panaskan mobil lu sesuai jadwal lu Oh. dengan smartphone dimanapun. Jadi dia nggak harus dekat kayak Bluetooth gitu Nggak ada, dia nggak dengan Bluetooth Oh, di Om. Dia jaringan. secara online. Oh, Dia oke, secara online. Jadi lu mau di belahan dunia manapun, selama ada sinyal, lu bisa aktifkan mobil lu dari jarak jauh. Jadi kita bisa panasin ya kalau kita lagi di Bisa. luar negeri. Oke. Dan lu juga bisa ibaratnya mengaktifkan, mematikan mobil lu. Dan lu juga bisa sharing kunci. Jadi misalnya mobilnya di rumah, Iya. mobil di rumah. Iya. Terus kunci lu bawa nih ke Amerika gitu ya. Nah, lu bisa sharing kunci lewat aplikasi di mana istri lu misalnya nyata nggak ikut gitu ya, Iya, nggak iya, ikut iya. ke luar negeri gitu ya. Iya. Lu bisa pindahkan kunci ke aplikasi Wuling Almas yang ada di istri lu. Oh. Dan lu bisa sharing. Jadi istri lu bisa hidupin mobil dari Handphonenya ya. handphonenya. Oke. Setelah lu sharing. Dan lu bisa cek dong di mana mobil lu posisi beradanya. Oke. Jadi dimanapun mobil lu berada, lu bisa cek di Keren, aplikasi. keren. Canggih ya nggak? Kita bisa cek ya dia kemana aja ya. Asik. Maaf Om, mobil lu bisa nggak? Berarti kudu ganti nih. Wah. Gila ini. Masih banyak sih. Terus buka pintu belakang. Pokoknya masih beberapa fitur lagi lah. Nanti lah gue jelasin sama lu. Soalnya kita masih harus syuting nih Om. Iya. Oke? Kita lanjut Om. Yuk. Lanjut. Oke. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Di mana di sini gue bakalan tunjukin ya sinematik pada saat sunset seperti ini dengan mobil. Tapi sayang banget di sini teman-teman yang lain ternyata udah nggak bisa karena sekitaran 4 sore mereka ternyata ada sedikit urusan sehingga gue nggak bisa buat maksimal untuk BTS-nya. Ya semoga kalian tetap bisa mempelajari momen-momen beauty shoot-nya. Teman-teman, akhirnya kelar sudah untuk hari ini. Masih ada hari esok sebenarnya. Dan hari ini cukup melelahkan dari pagi banget, jam 7 pagi. Sekarang udah jam setengah 8 malam. Kita baru beres banget buat tutorial ini buat kalian. Dan ya mungkin ada sedikit kurang puas sebenarnya pada saat yang sore harinya. Karena terhalang, kita harus akhirnya tinggal berdua aja. Tapi nggak apa-apa ya, karena memang teman-teman, Om Ari dan lainnya itu ternyata ada kesibukan mendadak, urusan keluarga nomor 1. Jadi ya udah, cuman ya akibatnya agak repot nih pas buat tutorial. Apalagi waktunya ngejar sunset kan
sangat mepet. Jadi ya semaksimal mungkin tadi kita ngasih ide konsep dan semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Yang pasti hari ini pokoknya sumpah teman-teman melelahin banget. Oh ada nih ini nih Vin yang gue males banget nih kalau tiba-tiba pas tikung terus ada dari lawan motor muter balik. Iya, kalau kecelakaan gimana? Dan untung aja banget gue pakai Wuling Almas RS ya. Wuling Almas RS ini itu memiliki fitur ADAS dan memiliki safety brake otomatis sob. Jadi dia banyak sih fitur ADAS nih, dimana yang pasti ya tadi pas ada kendaraan mendadak seperti itu kita bisa ngerem mendadak. Wah, gue masuk tol dulu nih, gue bayar dulu tolnya. Atau kita kasih tunjuk kali Vin ke teman-teman apa aja fitur dari Wuling Almas RS ini, kayaknya keren nih. Oke, coba lu pindah ke belakang deh buat nunjukin ya. Siap. Oke teman-teman, sekarang gue pengen tunjukin ya sama kalian ada kelebihan yang dimiliki oleh mobil Wuling Almas RS ini, dimana dia memiliki sistem lane keeping assistant namanya. Lane keeping assistant ini kalau kalian aktifkan di sini ya, di tombol sebelah kanan ini, tekan, itu nanti di monitor itu muncul tanda ada mobil di tengah dan kanan kirinya tanda marka yang hijau. Arti kata ini sekarang dalam kondisi aktif, dia sedang membaca marka yang ada di tol ini. Oke, nah, gue akan lepas tangan, walaupun sebenarnya tidak disarankan melepaskan tangan, biarkan aja dia berjalan sesuai dengan marka ya. Kita tetap harus siaga sih ya. Ini tujuan hanya untuk jaga-jaga kalau kalian kelelahan, capek. Maka mobil ini akan secara otomatis menyetir mengikuti marka ini terus. Kalau marka ini belok gitu ya, pelan-pelan belok, maka mobil ini akan tetap pelan-pelan belok, nggak akan lurus begitu aja. Ini perhatikan, ini kan sedikit membelok nih di depan. Oke, nah ini gue lepas sama sekali. Nih, nah di depan itu jalannya membelok ya, dan lihat mobil tetap ikut membelok ke kanan. Nah kalau iseng nih ya, gue iseng gitu keluar dari marka, gue misalnya iseng keluar dari marka jalannya, perhatikan. Nah lihat bunyi ya, langsung mobil ini memberitahu Anda keluar dari jalur marka, hati-hati gitu, dia akan bunyi. Ada satu lagi fitur tambahan kalau kalian kolaborasi antara lane keeping assistant ini plus dengan adaptive cruise control. Ini lebih seru. Di nanti tombolnya di sini, kalian tekan tombol yang ada di sini, nanti ada tanda di sana yang mana kecepatan speed. Kalau kalian aktifkan adaptive cruise control ini, maka mobil akan menggas secara otomatis sesuai dengan speed yang kalian tentukan. Misalnya di sini, gua naikin, di sini tombol untuk naikin dan turunkan speed 70 km per jam. Sekarang situasinya, oke? Maka mobil akan berjalan dengan sesuai lane yang sudah ditentukan. Gue lepas tangan ya, dan speednya akan sesuai dengan 70 km per jam. Dan apabila di depan nanti ada halangan atau rintangan gitu ya, nih gue percepat sengaja mobilnya untuk mendekati truk di depan, maka secara otomatis mobil akan mengatur kecepatannya, menurunkan kecepatannya atau mengerem kecepatannya. Bahkan kalau misalnya di depan tiba-tiba ada halangan benda apapun, mobil ini mampu mengerem secara otomatis secara mendadak sob. Canggih banget sumpah. Lihat, ini ada truk di depan, gua nggak ngegas, lihat dia ngerem sendiri. Oke, ini hanya untuk buktikan pengetesan ya. Nih kaki gua angkat nih, lihat kaki gua angkat. Arti kata gue tidak ngegas, tidak ngerem. Tapi lihat, speed mobil ini turun dengan sendirinya. Dan mobil tetap berjalan secara kayak otomatis. Tapi ini bukan semi autopilot, bukan. Jadi ini adalah sistem yang saling berkolaborasi menurut gue antara lane keeping assistant plus dengan dipadukan dengan adaptive cruise control ini. Sehingga seolah-olah kayak semi autopilot. Walaupun menurut gue ini bukan semi autopilot. Karena kalian tetap harus siaga sebenarnya memegang setir kalian. Fitur ini bermanfaat banget pastinya buat orang-orang kayak gue, vlogger atau influencer yang kegiatan hari-harinya aktif banget di luar ya, kayak tadi syuting bla 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 bla, dan pasti selalu pulangnya malam dan kelelahan. Nah, dengan sistem yang dimiliki ADAS ini atau dengan lane keeping assistant tadi, lalu adaptive cruise control yang kalau dikolaborasikan berguna banget pada saat traffic jam biasanya. Misalnya kalau kalian bayangkan dalam kondisi macet ya, ini kondisinya kan lagi nggak macet ya. Nah, kalau kalian macet itu bisa. Jadi kalian tinggal aktifkan lane keeping assistantnya, lalu juga adaptive cruise controlnya. Maka kalian nanti selama macet itu nggak perlu lagi tekan gas rem.
Secara otomatis mobil ini akan mengikuti speed mobil yang di depannya atau kendaraan di depannya. Misalnya ada motor, si motor larinya cuma 30 km per jam dan dia akan ngikutin kecepatan itu berlahan. Ikutin nama dia. Terus kalau misalnya di depan tiba-tiba merem mendadak, maka mobil ini akan menjaga jarak dan mengatur speednya. Jadi nanti turun dia akan ngerem juga gitu. Dan ada lagi fitur keamanan lainnya secara keseluruhan di mana Wuling Almas RS ini itu bisa ngerem mendadak. Dia memiliki sistem automatic emergency braking. Di mana misalnya kalau amit-amit gitu ya, tiba-tiba di depan ada hal-hal yang berbahaya dan di depan itu merem mendadak. Dan kalian lengah gitu, lambat untuk mengeremnya, maka mobil ini akan membantu merem secara otomatis. Canggih banget ya nggak? Tentu safety ini sangat berguna banget buat orang-orang yang misalnya konsentrasinya mulai berkurang gitu. Jadi safety mobil ini sangat bagus sekali lah ya. Sistem ADAS ini benar-benar bermanfaat banget menurut gua. Itu dia, apalagi buat gua orang yang aktif sekali dan kalau malam seperti ini badan benar-benar sudah konsentrasi sudah mulai berkurang sekali. Oke? Oke teman-teman, ini adalah hari kedua dimana seperti gue bilang di endingnya gue bakalan buat konsep cinematic family. Dan gue udah berangkat nih bareng bini gue, anak terganteng gue, Ibat. Iya, dan sebenarnya di belakang ada Kevin. Kita bakalan buat cinematic B-roll ala-ala family lah ya, santai aja. Dan kita bakalan ke Sentul aja deh yang ya, Sentul ke Jungleland aja. Oke, kita berangkat nih, oke? Kita langsung buat tutornya. Emang kamu tahu yang Jungleland di mana? Ya, nggak tahu pasti sih, tapi tenang aja yang ini kan zamannya sudah apa-apa Google Maps. Nah, iya. kamu tinggal ambil handphonenya, oke? Lalu kamu mirroring nih handphone ini ke monitor si Almas RS. Nanti kalau sudah mirroring, kita bisa melihat semua fitur dari handphone ini di monitor Almas. Iya, jadi bener. kamu Google Map-nya bisa kulihat sini, jadi aman yang bawanya, ya nggak? Oh iya ya yang. Iya. Jadi kalau udah terhubung, udah mirroring dong nih. Udah. Aku coba klik ya. Yoi. Oh, tuh dia. Iya bener ya. Tuh, jadi Sekarang sekarang aku bisa YouTube juga dong? Bisa semua, WA, YouTube, Aku coba apapun nih. yang ada di smartphone ini sekarang udah kami bisa touch di monitornya si Almas RS. Cobain ya, buka YouTube. Oke. Kita buka, Bat. Letak aja handphonenya. Tel. Apa? Iya. Ibat mau yang mana, Nak? Video. Yang mana aja ya? Tuh yang kita tuh, review Mana? handphone. Oh, ini nih. Ada Ibat nih, Nak. Tuh. Wah, keren. Audionya Bat. juga masuk. Bat, Ibat bisa nonton YouTube, Bat. Iya nggak? Ajib. Asik, ya kan? Nah, yang gimana? Keren banget ini mobil. Ih, keren ya, Yes. Nak ya. Jadi sekarang kamu bisa koneksikan smartphone kamu dengan monitor yang ada di Wuling Almas RS ini. Jadi kalau mau nonton YouTube, balas WA gitu ya, kamu sebagai penumpang bisa langsung dari sini yang lebih gede layarnya. Iya ya. Tapi nggak cuma itu aja loh yang. Mobil ini bisa diajak ngobrol. Masa? Enggak sih, bercanda. Tapi mobil ini bisa kita perintahkan untuk membuka jendela, buka sunroof, atau mutar radio, atau buka YouTube tanpa harus tekan-tekan tombol. Cukup dengan ngomong. Coba. Beri contoh ya. Halo Wuling, Halo. buka sunroof. Oke, membuka. Yes. Wah, berisik nih. Halo Wuling, Halo. tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Waduh, jadi bocor suara angin dari luar nih. Keren banget kan nih mobil. Mantap. Masih bisa perintah misal buka radio gitu ya. Halo Wuling, Halo. putar radio. Oke, menyalakan radio. Wah, keren nggak? Keren kan? Ya udah sekarang kita GPS dulu. Kita mau menuju Iya, Sentul nih, benar. oke? Ayo. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke tips dan triknya di mana gua akan buat konsep cinematic family dengan mobil yang mana nanti kalian bisa tinggal tiru aja deh cara pengambilan gambarnya, idenya, dan juga nanti ada VO suara istri gua yang menjabarkan perasaan terhadap anak kita. Dan juga ini menjadi penutup sekaligus
Semoga vlog ini bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya. Pagi Cakrawala, kami bersemangat hari ini. Sebagai rasa syukur kami kepada Sang Pencipta. Hidup adalah anugerah yang tiap detiknya sangat bermakna. Histori, memori yang akan menjadi teman di kemudian hari. Pagi juga matahariku, kami tidak janjikan akan selalu ada untuk menemanimu. Tapi, kami selalu berupaya untuk menjadi teman candamu, teman suka dukamu, teman langkah dalam hidupmu. Melangkah dan kejarlah sayang, lompatlah lebih tinggi untuk menggapai cita-citamu. Jangan ragu, jangan takut. Mama, Papa akan selalu di sini. Akan tetap menjadi sahabatmu sayang, akan menjadi rumah yang nyaman untukmu. Kembalilah pulang jika kau merasa lelah dan butuh ketenangan.